terakhir ya sebelum kita ujian. Ya, jadi ini adalah pertemuan kita yang terakhir di kuliah perancangan alat proses. Ya, hari ini akan kita review materi kuliah setelah mid semester. Yang saya utamakan adalah perancangan HE atau heat exchanger, alat penukar panas, dan perancangan alat dekanter ya. Karena dua itu yang akan menjadi bahan ujian. Jadi kita review sebentar ya. Baik, saya akan mulai dengan alat penukar panas ya. Saya sudah share materi ini di e-learning. Ya, Anda sudah mengunduh ya tentunya ya. Sudah? Sudah Anda unduh ya. Ya. Baik. Ini settingan pertemuan ke-9 ya. Kita bahas secara singkat. Jadi ini adalah materi yang akan kita bahas, jenis HE yang akan kita bahas yaitu double pipe dan cell and tube. Buku yang kita pakai ada buku Karen dan buku Tauler Sinot ya. Kalau di heat exchanger-nya di proses heat transfer Karen itu kita nanti bahas di chapter 6. Kalau yang di Coulson ini kan buku turunannya Coulson. Kita bahas chapter 12. Nah, kita mulai dari teori dasar perpindahan panasnya yaitu Q ya. Q sama dengan U kali A kali delta TM. Q adalah panas yang ditransfer per unit waktu, U adalah overall heat transfer coefficient. Satuannya bisa, kalau dalam buku Karen itu pakai BTU, kalau di buku Coulson itu pakai satuan watt per meter persegi derajat Celcius. A adalah luas transfer panas, ya, luas transfer panas ini meter persegi. Delta Tm adalah mean temperature difference, temperature driving force, ya. Jadi di perpindahan panas ya, di alat penukar panas itu terjadi perpindahan panas jika ada driving force yang berupa beda suhu ya, beda suhu yang lumayan gitu ya. Jadi the prime objective in the design of an exchanger is to determine the surface area required for the specified duty ya. Dutinya apa? Rate of heat transfer using temperature difference available. Jadi beda suhunya berapa? Nah, itu available. Nah, kita akan cari luas transfernya. Nah, U tadi ya, overall heat transfer itu, overall coefficient heat transfer itu tergantung tersusun dari koefisien transfer panas individual ya. Ada HO, HI gitu ya. Nah, O itu apa? O itu outside. Kalau yang UO overall coefficientnya. Kalau HO outside fluid film coefficient dan seterusnya ya. Kalau I inside yang diameter dalam. Nah, kumpulannya ya, jumlahnya itu ya tersusun dari koefisien individual. Nah, bagaimana langkah untuk merancang HE? Itu yang pertama kita tentukan tugasnya dulu, tugas HE-nya itu apa ya? Dia harus tahu kecepatan transfer yang akan ditransfer itu berapa. Kemudian kecepatan aliran fluidanya dan suhunya. Itu harus tahu. Kemudian
kita kumpulkan. Kalau suhu tahu, zatnya tahu, kita cari sifat fisisnya yang berupa densitas, viskositas, konduktivitas termal, itu kita cari dari appendix, dari buku, atau dari sumber yang lain. Kemudian kita putuskan tipe exchanger apa yang akan digunakan. Kemudian kita pilih nilai U-nya. Nah, nilai U itu ada range-nya, nanti akan kita bahas. Kemudian hitung temperature difference, ya, mean temperature difference delta T rata-ratanya. Kemudian hitung area yang diperlukan dari persamaan 12,1 tadi ya, yang ini tadi. Nah, kalau U kita tahu, U kita trial dari tabel, delta TM kita tahu, maka A akan bisa kita hitung. Ya, tadi ya, langkah 6, calculate area required. Kemudian decide the exchanger layout. Kita putuskan layoutnya seperti apa. Setelah kita putuskan, kita hitung koefisien individualnya ya, HI, HO, HIO, ya, dan seterusnya itu tadi ya. Kemudian hitung overall-nya. Kalau masing-masing individual koefisiennya udah tahu, kita hitung overall-nya. Nah, apakah cocok dengan trial-nya tadi? Trial itu langkah keempat ya, kan kalau trial kita tahu areanya ya, hitung. Terus dari area layout-nya untuk hitung koefisien individual, terus untuk menghitung koefisien overall. Cocok nggak? Kalau dekat bisa kita lanjut. Kalau enggak, kalau jauh kita ulang langkahnya. Kita balik ke step 6. Nah, kalau udah dekat, kita lanjutkan hitungannya, menghitung pressure drop. Kalau udah sesuai, nah, sesuai itu kurang dari 10 PSI ya, pound per square inch. Nah, itu berarti oke, kita lanjutkan dengan menghitung ulang agar mendapatkan luas yang terkecil. Tetapi kalau belum sesuai, kita balik ke langkah 7, 4, atau 3 gitu ya, untuk mendapatkan ya ukuran yang benar, yang bagus gitu. Nah, ini adalah untuk menghitung U. Trialnya ini. Di tabel 12.1, di tabel 12.1, di sini untuk sel and tube ya, kalau ini ya, ada hot fluid, ada cold fluid. Hot fluid itu yang media panasnya, cold fluid yang dingin ya. Dia U-nya sekian. Jadi kalau trial, kalau Z-nya air panas sama air dingin, ini antara 800 sampai 1500. Trialnya harus ada di angka ini. Demikian juga ada minyak light oil atau heavy oil atau gas. Kalau gas ini paling rendah ya. Heavy oil juga antara 50 sampai 300 watt per meter persegi per derajat Celcius. Kemudian kalau sebagai pendingin, nah ini bedanya apa? Ini heat exchanger, ini cooler. Cooler itu berarti ini cold fluid-nya sebagai pendingin, hot fluid-nya yang didinginkan ya. Fluida panasnya itu didinginkan oleh air. Ini air masuknya suhu lingkungan, keluarnya paling ya selisih 20 derajat maksimum ya. Itu. Terus kalau heater itu ini sebagai pemanas. Ini yang dipanaskan ya, yang cold fluid-nya itu yang dipanaskan. Misalnya light oil dipanaskan oleh steam. Berapa U-nya? Antara 300 sampai 900. Demikian juga kalau dia kondenser. Kondenser itu berarti pengembun. Pengembun
apa yang dipakai untuk mengembunkan? Media pengembunnya apa? Water, cold, fluid ya. Kemudian yang ini aqueous vapor, nah ini gas. Uap nanti keluar sebagai embunan, ini kondenser. Vaporizer, nah coba kalau ini organic vapors dengan water ya. Organic vapor misalnya uap bensin mau didinginkan dengan air pendingin. Oh, ini U-nya antara 700 sampai 1000 watt per meter persegi derajat Celcius. Kemudian kalau vaporizer, penguap, oh, berarti ini steam ini. Yang untuk memanaskan ini steam, ya. Oh, maaf. Ya betul, yang untuk memanaskan tuh steam ya, steam jenuh, steam yang sedang mengembun, dia yang fluida panasnya. Nah, yang zat ini adalah zat yang menguap, berubah fase. Jadi berkebalikan dengan yang ini. Kalau ini mengembun dari uap menjadi cair, yang ini dari cair menjadi uap. Berapa U-nya? Ya ini range-nya ini ya. Tidak sama persis dengan ini kan, beda ya. Ya. Nah, ini overall coefficient ya untuk join process site duty to service site and with you from center scale. Jadi ini kalau dia joinan, yang satu lewat sana, satu dilewatkan ke sini, berapa U-nya? Nah, ini buat trial ya. Ini boiling water, satunya boiling water, satunya lagi boiling organic. Boiling organic dengan boiling water, ini ketemu di mana? Oh, dapat ini. Kayak kira-kira begitu cara ini, cara trialnya begini, tinggal dihubungkan kayak gini. Dihubungkan gini ya. Ini juga misalnya apalagi boiling aqueous dengan thermal fluid. Nah, ini dihubungkan, tinggal ditarik garis, nanti ketemunya di mana gitu ya. Baik. Kemudian untuk fouling factor, apa sih fouling factor? Jadi kalau di alat HE itu zat-zat yang lewat di alat penukar panas itu kan lama-lama membuat kerak ya. Kalau kita masak ya pakai panci ya, lama-lama pancinya bergerak gitu ya. Nah, untuk menyediakan kinerja yang bagus dan awet, tahan lama kinerjanya, maka cooling factor ini harus dimasukkan. Faktor keraknya dimasukkan. Supaya apa? Supaya nanti alat yang kita rancang itu sesuai dengan tujuannya, bisa awet selama sekian tahun gitu ya. Tidak seminggu kok jebol gitu, enggak gitu. Jadi kita masukkan ini cooling factor. Bu, ya Bu, zatnya yang tidak membuat kerak, ya bisa saja tidak membuat kerak misalnya. Kalau yang sedikit keraknya gitu ya. Apa ya yang sedikit kerak? Nah, ini semua dihitung keraknya. Yang paling sedikit keraknya itu faktornya kecil, ya sedikit keraknya ya, lebih sedikit faktornya kecil. Ya, di sini ada angkanya, nanti kita gunakan untuk memperkirakan estimasi. Kemudian HE itu ada 2 jenis yang kita pelajari. Sebetulnya jenis HE itu banyak sekali, tapi kita hanya belajar 2. Kenapa? Yang HE double pipe itu HE yang paling sederhana. Kalau HE cell and tube itu HE yang paling banyak dipakai. Itu alasannya mengapa kita pakai itu. Kita pelajari 2. Kalau Anda minat, ya bisa belajar sendiri untuk mengembangkan diri ya, yang lebih banyak lagi belajarnya.
Di buku ini kan ada banyak jenis HE, tapi yang kita pelajari di kuliah hanya 2. Untuk mengembangkan diri boleh Anda belajar sendiri lebih banyak gitu ya. Nah, ini kalau HE double pipe itu terdiri dari pipa dalam dan pipa luar. Nah, pipa dalam ini inner pipe, kemudian yang ada pipa luar ya. Nah, fluidanya itu lewat di inner pipe ya, pipa yang bagian dalam, dan di antara pipa dalam dan pipa luar ya, lewat sini. Jadi ini mungkin fluida panas, yang ini fluida dingin, atau sebaliknya gitu ya. Nah, kalau HE cell and tube ya, HE cell and tube ini ada seperti ini dalamnya. Jadi ada silinder yang besar, ini namanya shell. Kemudian ada yang kecil-kecil ini namanya pipa, tube. Cell and tube ya. Nah, tube pipa-pipa ini menatanya itu ada ditata pola segitiga, ada yang pola bujur sangkar, itu nanti hasil hitungannya akan berbeda gitu ya. Ya, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah kelihatan nggak ya? Kelihatan tidak? Apakah terlihat? Halo? Terlihat, Bu. Oke, soalnya tadi yang kelas tadi itu Ibu udah ngomong panjang lebar, ternyata di chat saya kan nggak bisa baca chat kalau lagi seperti ini ya. Jadi silahkan Bu ya ngomong langsung kalau misalnya nggak kelihatan. Tadi itu sudah satu file ya, sudah satu file ternyata nggak terlihat dan mengingatkan saya lewat chat. Jadi saya nggak baca chat. Ya, sekarang kita lanjutkan dengan double pipe ya, double pipe exchanger. Double pipe exchanger ini tadi saya terjemahkan pipa ganda ya tadi ya. Nah, ini namanya satu hairpin. Ini terdiri dari 2 pipa yang disambung dengan pipa U ya. Ada 2 pasang ya, 2 pasang pipa double pipe itu, terus kita sambung dengan pipa U. Itu namanya satu hairpin ya, satu hairpin. Itu adalah, jadi satu hairpin itu the principal parts are 2 sets of concentric pipe. Jadi 2 pipa yang disusun konsentrik itu ada pipa dalam, ada pipa luar ya. Ya dua pasang pipa dalam, pipa luar itu dihubungkan dengan satu pipa U tadi namanya ya itu tadi namanya apa, connecting T ya itu namanya perangkatnya itu. Nah ini pipa luarnya itu ukurannya ini, terus pipa dalam ukurannya ini, fittingnya itu ya. Ya, kenapa sih pakai double pipe? Karena murah, sederhana. Nah, ini memang untuk luas transfer panas yang kecil, yang antara 100 sampai 200 square feet atau kurang dari 100. Nah, itu pakai ini pakai double pipe exchanger ya. Kalau lebih dari 200 Anda harus pakai cell and tube. Nah, jadi tadi ngitung U itu kan dari koefisien transfer panas individual ya. Nah, ini di pipa dan di anuli. Jadi ada 2 tempat kan tadi ya, namanya pipa dalam, pipa luar ini ya. Nah, anuli itu yang ini. Ini anuli.
Manuli itu area di antara pipa dalam dan pipa luar itu untuk lewat. Nah, masing-masing koefisien perpindahan panasnya harus dihitung ya, apakah itu ini untuk pipa ya, apakah di dalam, di luar, itu masing-masing punya hitungan. Kalau I ini berarti inside, nah, inner. Ada nanti yang HO, berarti outside, yang luar gitu. Ini ya, kalau ini dilihat, ini ada D2, D1, D1 itu, nah yang ini D1, yang ini D2. D2 itu, jadi pipa itu kan punya tebal ya, punya tebal. Jadi ada misalnya 2 in tapi tebalnya berapa gitu ya. Pipa itu punya tebal dan punya diameter, punya tebal ya. Jadi kalau kalau di persamaan ini ya, ini diperhatikan, ini D2 kuadrat kurangi D1 kuadrat per D1. D2 itu yang mana? D2 itu diameter dalam pipa luar. Kalau D1 diameter luar pipa dalam. Ayo, gimana? Bingung? Nggak boleh kebalik ya, nggak boleh kebalik ya. Maaf, Uh, Bu. Eh, halo, di iya. di screen saya masih di PPT sel N-tube, Bu. Oh, sel encup. Wow, wow, wow. Iya. Sebentar. Aduh. Ya, oke. Hmm, baik. Gimana? Masih sudah kelihatan belum? Belum, Bu. Belum. Baik. Saya saya share ulang. Ya, kalau enggak gitu saya enggak tahu. Saya udah ngomong panjang lebar, ternyata enggak nyambung kan. Sayang banget. Bentar ya. Oke, saya ulang. Waduh, udah jauh. Ya, enggak apa-apa. Senang saya kalau ada yang... Nah, ini ya. Tadi saya ngomong panjang lebar. Oke, eh, saya sudah ngomong sampai saya ulang, hairpin itu apa? Nah, hairpin itu satu, ini namanya satu hairpin, satu pasang hairpin. Ada dua perangkat pipa ya, dua pasang pipa dihubungkan dengan satu pipa U. Ini namanya satu hairpin. Ya, satu hairpin. Oke. Terus tadi saya ngomong ini tadi. Kalau kita pakai double pipe itu jika luas transfer panas yang dibutuhkan kurang dari 100 feet itu ya. Atau antara 100 sampai 200 atau kurang dari 200 pakai ini, lebih dari 200 pakai sel encup. Itu prinsip ya. Kemudian ini ngitung U adalah kumpulan dari HI, HO gitu. Ikuti saja rumusnya ya. Kemudian, nah, saya tadi ini. Nah, ini penting banget untuk mengerti ini. Jadi nanti kalau Anda milih pipa, pipa itu punya diameter, punya tebal ya. Ada tebal, ada diameter. Coba ini. Ini D2, D1. Nah, D2, D2 itu apa? D2 adalah diameter dalam pipa luar. D1 diameter luar pipa dalam. Nggak boleh kebalik. Kalau kebalik salah rumusnya. Gitu ya. Coba D1 apa? Siapa mau jawab? Biar saya ini ngomongnya nyambung sampai ke Anda. Minimal ada satu yang mewakili. Yestri ada, Yestri? Halo?
Yestri ada? Nggak Iya ada, Bu, adanya Yestri Bu. ada, iya. Apa D1, apa D2? Lihat, Anda lihat gambarnya kan? Dilihat dari gambar. Yang D1 itu Bu, diameter dalam. Ayo, balik. Iya, D1 ini untuk pipa D1 yang dalam. Tapi diameter pipa luar itu Bu. kan punya tebal. Ya, punya tebal ya pipa itu. Dia diameter luar pipa dalam. Kalau D2 diameter Luar. dalam pipa luar. Ya Bu. Susah ya? Enggak, itu permainan kata-kata. Jadi di ini aja, bukan permainan lah. Dimengerti aja gitu. Diameter, jadi pipanya kan ada dua, pipa dalam dan pipa luar. Masing-masing punya tebal. Jadi gini, pipa pipa dalam itu punya diameter dalam dan luar. Pipa luar juga punya diameter dalam dan luar. Gini ya, panahnya kelihatan ya. Ini diameter dalam pipa dalam, diameter dalam pipa luar, ini diameter dalam, diameter dalam pipa dalam, diameter luar pipa dalam, diameter dalam pipa luar, diameter luar pipa luar. Itu ada 4 diameter ya di sini ya, 4 lingkaran kan. Nah, lingkaran yang ini kan menunjukkan ketebalan pipa, ini menunjukkan tebalnya. Nah, jadi nanti jangan ketuker. Jadi nanti mana ini DE, DE yang ini adalah untuk anuli ini, DE-nya yang ini. Ini ngitungnya kayak gini. D2 kuadrat, D2 kuadrat yang mana ini? Diameter dalam pipa luar. Terus D1 kuadrat, diameter luar pipa dalam. Jangan ketuker, jangan kebalik ya. Nanti jadi bisa minus-minus hasilnya. Salah kalau minus-minus ya. Itu. Saya lanjutkan. Koefisien ngikut ya. Ada rumus ini HIO. Ini HI yang berdasarkan outside diameter. HIO to be the value of HI referred to the outside diameter ini. Tinggal ikuti saja. Terus kalau udah dapat HIO, HO, hitung U. U adalah HIO, HO dibagi HIO plus HO. Ini rumus yang enak dilihat gitu ya. Enak dilihat, ikuti saja. Terus kalau U sudah tahu ini adalah UC. UC tahu ditambah RD jadi UD. Seper UD sama dengan seper UC ditambah RD. Nah, ini contohnya kalau UC kita dapat 75 BTU per hour square feet Fahrenheit ya, dapat 75, maka UD-nya 63,3 kalau RD-nya 0,0025. Jadi turun. Apa akibatnya jika U turun? Maka luasnya akan tambah besar ya. Kan kita mau merancang, luasnya harus terpenuhi ya. Kalau ini tidak kita perhitungkan, tadi kalau kita tidak memperhitungkan adanya RD ya, dirt faktor ya, faktor fouling faktor, faktor keraknya kalau tidak kita hitung, kita ngitungnya dapatnya U75, A-nya jadi lebih kecil. Nah, ternyata baru dipakai sebulan, HE-nya sudah bergerak. Jadi suhunya nggak bisa tercapai lagi gitu. Yang awalnya setting suhunya berapa, setelah umur sebulan, wow udah tebal keraknya. Nah itu. Jadi seorang desainer ya, perancang itu harus bisa
memperkirakan ini, memperhitungkan ini. Itu tujuannya itu ya. Terus, kalau sudah begitu, ya kita tinggal masukkan cocok nggak? Kalau udah cocok, kita hitung apa? Sekarang kita hitung di sini contoh. Hitung pressure drop-nya. Waduh, lupa saya mau ngomong apa ini pressure drop. Nah, ngitung pressure drop. Saya sekarang akan pindah ke Karen. Terlihat Karen-nya? Kelihatan? Ini contoh perhitungan ya. Halo, di komen biar ngomong-ngomong, open mic. Biar saya nggak Sudah ngomong. terlihat, Bu. Oke ya, jadi ini contoh untuk menghitung, bukan menghitung, merancang. Merancang double pipe ya, bensin toluene ya. Bensin toluene, exchanger. Nah, bensin itu mau dipanaskan, pemanasnya apa? Toluene. Jadi bensinnya dari 80 ke 120 Fahrenheit, toluennya dari 160 ke 100 Fahrenheit. Nah, itu joinan ya, lewat double pipe. Itu dihitung, G-nya dihitung, terus akhirnya dapat berat toluen, laju alirnya berapa, terhitung. Terus nih hot fluid-nya ini, fluida panas yang 160. Ini lebih yang ini adalah toluen, yang ini adalah bensin ya. Toluennya dari 160 ke 100, kalau bensinnya dari 80 ke 120. Itu ini 40 bedanya. Terus yang ini bedanya 20. Terus LMTD, log mean temperature difference. Delta T2 40 kurangi delta T1 20 dibagi len, ini 2,3 log itu sama dengan len delta T2 40 per 20 sama dengan 28,8. Jadi nanti kalau menghitung seperti itu, terus ini untuk mencari sifat fisiknya diperlukan suhu rata-rata berapa. Terus Anda masukkan rumus-rumus. Nah, kertasnya bagi dua. Ada untuk hot fluid, ada untuk cold fluid. Terus persamaannya ikut. Persamaan ini ikuti, persamaan itu ikuti, gambar juga diikuti. Nanti hitung hasilnya apakah. Nah, ini ya. Anda dapat HIO-HO. Nah, dapat ya HIO-HO. Ini kalau HO ini dapat 323, HIO 333. 333 kalikan ID per UD. Nah, jadinya 276. Kemudian masukkan ke UC. HIO-HO per HIO plus HO. Nah, ketemunya 149. Tadi kan masukkan juga RD-nya. Nah, ini RD di soal kan 0,002. Kemudian kalau U clean-nya 149, kemudian dirt-nya jadi berapa? U kotornya ditambah 0,002, jadinya terhitung 115. Jadi turun, UD-nya jadi turun. Nah, kita summary-kan ya. UC-nya 149, UD 115. Surface
Ya, required surface-nya berapa? Surface yang diperlukan itu A-nya 50,5 square feet. 50,5 square feet. Kalau kita punya pipa panjangnya 20 ya. Ini di tabel 11, pipa diameter 1/4 tadi kan. 1/4 itu punya luas perpanjangnya 0,435 of external surface per foot length. Jadi ini 1/4 in pipa luar ini kan di anuli ya, di area anuli itu pipa diameter luar pipa dalam kan, nah yang dibaca itu. Terus kalau 50,5 bagi 0,435 dapat 116 linear feet ya. Nah, kita tadi disediakan pipa yang panjangnya 20 feet. 20 feet. Total panjang pipa yang diperlukan 116. Berarti harus sedia berapa pipa yang panjangnya 20 feet? Berapa jumlah pipa yang harus disediakan? Rizky Nendanov ada? Halo? Halo? Ada enggak? Ya, hadir Bu. Oh, oke. Ya, berapa jumlah pipa yang disediakan? Yang harus disediakan? Gimana Bu? Iya, panjang pipa yang diperlukan totalnya 116. Kemudian yang kita miliki 20 pipa. 116. Iya, ini total yang diperlukan. Kalau ini yang kita punya back ini ya Mas Gemai bergema. Kamu rumahnya mana? Kok bergema? Coba Lia Septianingsih ada? Lia Septianingsih, makasih ya Rizky Nendano. Lia Septianingsih ada? Berapa jumlah pipa yang diperlukan untuk membuat hairpinnya? Ada? Lia Septianingsih? Halo? Enggak ada? Tiffany ada? Ada, Bu. Iya. Berapa jumlah pipa yang diperlukan? Berapa? 5 lebih ya, Bu. Iya. Lebihnya berapa? Lebih berapa? 5 lebih berapa? Emang apakah kita boleh beli? Ya ini kan ibarat kita ke toko, emang kita boleh beli yang potongan-potongan? Nggak ada kan? Jualnya utuh 20-an gitu ya. Panjangnya, kalau ini ya pipa 2 meteran. Kan kalau beli harus utuh, nggak boleh beli sepotong dong 10 cm, nggak boleh, nggak dijual. Nah, berarti harus beli 5 lebih ya, nambahnya harus nambah 1. Nah, berarti harus beli 6. Nah, kalau 6, berarti kita dapat berapa hairpin? Dapat berapa hairpin? Satu hairpin terdiri dari dua pipa kan, 2 pasang pipa luar pipa dalam kan, 2 disambung dengan U tadi, pipa U ya, itu jadi 1 hairpin. Maka ini jadi 3 hairpin yang disambung ya. Nah, gitu.
Nah, sehingga kita sediakan pipa panjangnya 120 atau 20 kali 6 pipa. Kalau jumlah panjangnya nambah, berarti areanya juga nambah. Kalau areanya nambah, berarti kita hitung ulang ya. Kita hitung ulang. Kalau areanya nambah, berarti dari faktornya ya akan lebih besar ya, akan lebih besar, maka UD-nya jadi lebih kecil gitu. RD-nya berapa? Tadi kan 0,002, sekarang jadi 0,0023. Nggak apa-apa, gitu. Memenuhi syarat ya. Kemudian kita hitung pressure drop-nya. Tadi kalau ketemunya lebih kecil, nggak boleh, belum cukup gitu ya. Kalau ketemunya misalnya 0,0015, oh berarti Anda ulang, nggak boleh, nggak bisa. Berarti nanti nggak awet, ya, nggak awet itu HE-nya. Gitu. HE yang Anda rancang kurang awet, kan minimal 0,002 gitu ya. Jadi merancang itu nanti trial error bolak-balik gitu ya. Kalau udah cukup lanjut, kalau belum cukup balik lagi. Tadi kalau Anda ambil 100 kan butuhnya 116. Anda tanggung amat 100 aja. Ini agak perhitungan banget. Cuma nambah 16. Ya kurang gitu, nggak bisa. Ya, jadi gitu. Seorang perancang itu harus menyediakan kebutuhan minimalnya berapa? Ya lebih nggak apa-apa. Tapi lebih juga jangan butuhnya 116, Anda sediain 200. Oh, itu terlalu over. Nggak boleh juga, karena barangnya mahal, gitu ya. Nah, selanjutnya Anda hitung pressure drop-nya. Anda hitung pressure drop. Syaratnya kan 10 PSI. Di sini ketemu 9,2, yang di sini ketemu 3,2. Jadi, sudah memenuhi syarat. Nah, pertanyaannya apakah memenuhi syarat? Iya, sudah memenuhi syarat gitu ya. Oke, akan kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah untuk apa ini tadi? Kalau yang cell and tube ya, itu mirip aja cell and tube itu. Cell and tube itu mirip aja, hanya pipa yang dalam itu diganti banyak pipa. Pipa yang luar diameternya besar, gitu ya. Prinsipnya mirip, ya. Prinsipnya mirip. Jadi yang tadi lewat anuli, nah, itu anuli yang banyak, gitu. Gitu aja, ya. Jadi yang mana yang diletakkan di dalam, mana yang di luar, fluida yang mana. Nah, fluida yang lebih kotor taruh di pipa, karena apa? Sel itu mahal. Ya. Jadi kata pipa, biar aku aja gitu. Ini nih mahal, biar aku aja gitu. Kalau kotor yang diganti, misalnya yang lebih korosif, yang lebih kotor, yang lebih korosif itu taruh di pipa itu. Karena kalau ganti pipa, satu pipa lebih murah daripada ganti satu sel gitu ya. Ini tadi syaratnya, kecepatannya ada ya, batasan-batasannya. Saya minta Anda lihat lebih lengkapnya di buku ya. Kalau di PowerPoint itu hanya gambaran ringkasan. Nah, pressure drop. Nah, ini kalau tadi PSI itu dalam ini ya, ini satuan dalam SI. Ini lebih rinci, tergantung setnya ya. Ya prinsipnya mirip antara apa, double pipe dan cell and tube. Cuma kalau cell and tube nanti dikalikan NT jumlah pipa gitu ya.
jumlah pipanya berapa. Nah, di sini ada ini heat transfer faktornya, pakai gambar juga, tergantung L per D-nya ya. Ada juga friction factor ya. Ada friction faktornya. Dan gambar ini, friction factor. Nah, yang menarik lagi kalau di sini itu ini ya. Jadi nanti Anda hitung apakah dia square pitch atau triangular pitch ya, PT kalau di sini. Itu nanti angkanya akan berbeda. Ya ini ya, heat transfer factor dan friction faktornya ya. Saya akan lanjutkan sebentar. Saya akan lanjutkan yang mana ini ya, untuk chemical engineering. Ini Karen dua-duanya. Langsung merancang dekanter aja ya kita, karena tinggal sebentar waktunya. Oke. Baik, merancang dekanter. Terlihat? Apakah terlihat? Terlihat ya? Terlihat, Bu. Oke, dekanter ini ya digunakan untuk memisahkan cairan yang densitasnya itu berbeda dan tidak saling melarutkan. Jadi kalau densitas beda tapi saling melarutkan, nggak bisa dipisahkan pakai alat dekanter ya. Jadi di sini harus ada interface-nya ya, between the phases, di antara dua fase itu. Ada yang heavy liquid, ada yang light liquid, ada yang dispersed liquid. Jadi heavy liquid itu dia yang ini clear ya, jelas ini dia yang ada di bawah ya, karena berat jenisnya atau densitasnya lebih besar, dia akan ke bawah. Kalau light liquid itu cairan yang ringan, ini juga jelas ya, dia akan di atas karena densitasnya lebih rendah. Yang dispersed liquid ini campuran ya, dispersion zone-nya. Jadi ini campuran. Ya kan kalau ada pemisahan gitu kan, ya namanya di alat ya bergerak ya, bergolak gitu. Jadi ada dispersion-nya. Nah kayak gini. Nih, ini ya gambarannya. Lebih jelasnya ini dispersion band-nya, dispersion zone-nya. Yang ini adalah yang ringan, dia ke atas. Nah, ini yang lebih berat, dia akan ke sini. Kemudian ini umpannya. Jadi ini awalnya dia semu banyak ya. Interface-nya lama-lama mengecil. Nah, sekarang bagaimana merancangnya? Nah, kita amati dulu ya. Kalau di sini ada, ini kalau dekanter vertikal ya. Kalau dekanter vertikal, ini pitnya dari sini, kemudian ini yang ringan, liquid yang ringan. Ini yang berat. Kalau yang berat ke bawah, yang ringan ke atas ya. Light liquid take off ya, keluarnya di sini. Ini set 1 yang ringan,
Z2. Ini heavy liquid take off ya. Kemudian ini interface-nya tuh Z3 ya. Interface itu antar muka campuran tadi. Nah, mana yang ini 1, 2 di sini, 1 itu yang ringan, 2 yang berat gitu ya. Mana yang dianggap ringan atau berat? Nah, di sini ada C, ada D. D adalah dispersed phase, fase yang terdispersi, fase yang jumlahnya lebih kecil. Kalau UC, velocity of the continuous phase, kecepatan fase kontinu. Fase kontinu itu fase yang jumlahnya lebih besar ya. LC adalah continuous phase volumetric flow rate. Flow rate ya, kecepatan aliran volumetrik fase kontinu. AI adalah area of the interface, area antar mukanya ya. Nah, ini UC itu nih plug flow is assumed and jadi asumsinya tuh plug flow alirannya ya, and velocity of the continuous phase calculated using the area of the interface. Jadi LC ini kan kecepatan fase kontinunya, kecepatan volumetrik, A-nya adalah luas interface-nya antar muka tadi ya. Nah, itu sama dengan UC. Kalau ini UC lebih kecil dari UD, nah ini fase kontinu kan ya. Kita lihat. Nah, UD-nya ngitungnya bagaimana? UD itu menghitungnya pakai rumus ini 10/7. DD kuadrat G rho D min rho C per 18 nu C 10/7 persamaan 10/7. DD ini droplet diameter. Jadi yang D itu adalah fase yang terdispersi ya. Jadi kalau kita punya dua fase ada di dalam satu campuran ya, tidak saling melarutkan, nanti kan ada yang fase kecilnya itu kan terpisah-pisah oleh fase yang lebih besar. Fase yang lebih besar itu namanya continuous phase. Jadi dia bisa ringan, bisa berat tergantung jumlahnya gitu. Gitu ya prinsipnya. Nah, persamaan. Jadi ini DD, UD ya, settling terminal velocity of dispersed phase ya, dari fase terdispersi. UC, rho C densitas fase kontinu, rho D densitas fase terdispersi. Nu C adalah viskositas fase kontinu. G adalah percepatan gravitasi ya, 9,8 meter per detik kuadrat. Ini berhubungan dengan kecepatan settling, pengendapan ya, pengendapan yang fase yang berat gitu ya. Jadi kecepatannya berapa mengendapnya dibantu oleh percepatan gravitasi. Nah, persamaan 10/7 ini digunakan untuk menghitung settling velocity ya, kecepatan settlingnya, kecepatan mengendap with an assumed droplet size-nya 150 mikrometer. Jadi kita asumsikan rho D-nya itu 150 gitu ya, mikrometer. Which is well below the droplet size normally found in decanter width ya. F calculated ya, jadi kalau lebih ya, mana nggak kelihatan benar. Ya, if the calculated settling velocity is greater than 4
Kalau dia lebih besar dari 4 kali 10 pangkat min 3 meter per detik ya, kalau kecepatan settlingnya lebih besar dari ini, jadi cepet banget kan. Then a figure of 4 kali 10 pangkat 3 ini, ya ini yang digunakan gitu. Nah, tadi ini apa yang ini? Ya, kita lanjut. Kalau untuk horizontal ya, silinder horizontal, ini penampang lintangnya ya. Ini WW itu adalah W adalah kedalaman interface-nya ini. Jadi ini bukan diameter ya, tapi ya seberapa dia terisi. Ini harus ada ruang kosongnya kalau di horizontal itu. Ya kalau itu buat bernafas lah ya, itu alirannya biar ada tempat leluasa. Nah, Z ini tinggi interface. Yang ini adalah ya ini mukanya ya, kedalaman interface-nya. Kemudian L adalah tinggi silinder. Tingginya berapa? Panjang silindernya. Kemudian R adalah radius jari-jari silindernya. Nah, kalau untuk vertikal, maka untuk dekanter silinder vertikal, AI sama dengan VR kuadrat ya. AI-nya VR kuadrat. Tapi kalau untuk ini, pakai persamaan ini. Oke, kita langsung ke sini. Ambil contoh ya untuk mendesain sebuah dekanter di mana digunakan untuk memisahkan campuran air dan minyak. Minyaknya 1000 kg per jam, airnya 5000 kg per jam. Ini densitasnya masing-masing seperti ini, viskositasnya juga ada. Nah, untuk kita ambil pertama ya, DD-nya itu 150 mikrometer, masukkan ke persamaan 10/7. Ketemunya negatif. Ketemu negatif itu berarti naik ya. Ini berarti naik. Rising, naik. Harusnya kan turun. Kalau settling velocity kan harusnya turun, tapi kenapa dia minus? Berarti dia kebalikannya, naik. Nah, karena flow rate-nya kecil, maka kita gunakan silinder vertikal. Jadi nanti tergantung Anda merancangnya ya. Tergantung kecepatannya. Jadi nggak selalu vertikal atau horizontal. Yang namanya perancang itu ya memilih cocok enggak. Nah, kalau nggak cocok ganti gitu. Namanya merancang ya. Jadi jawabannya itu bisa ini, bisa itu gitu ya. Nah, ini LC ini dihitung ya. Kecepatan volumetriknya berapa? 5000 per 1000 kali sekian. LC-nya. Nah, tadi kan yang dihitung baru yang sisi 1000-nya. Nah, kalau gitu totalnya berapa? 5000. Ya 5 kalinya. Jadi berapa? Nah, UC adalah LC per AI. UC ini dia nggak lebih besar dari UD kan. Nah, maka kita gunakan LC per AI, terus AI-nya dihitung, R-nya terhitung, dapat 0,61. Berarti diameternya 2 kali R. Ini harusnya 1,2
2 take a head as twice. Ya, karena kita ambil kalau ini tinggi tangki untuk dekanter itu kita ambil tingginya 2 kali diameternya. Ya. Tinggi 2 kalinya berarti tingginya 2,4. Kemudian kita ambil dispersion band-nya 10%. 0,24. Nah, kemudian kita cek residence time of the droplet. Jadi tetesan itu ya, droplet itu di dispersion band-nya itu dicek, dihitung 0,24 dibagi UD 200 detik. 200 detik itu 3 menit. 3 menitan. 60 kali 3 ya, 3 menit lebih ya. Nah, 3 menit lebih cocok ya. Jadi antara 2 sampai 5 berarti normal ya, masih normal. Kemudian velocity of oil phase-nya 1000/900. 1000 tuh ini air, 900 itu ini apa? Oilnya ya. Raw oil, ini raw air. Tinggal perbandingannya kan. Terhitung 2,74 kali 10 pangkat min 4 atau 0,27 mm per detik. Dari persamaan 10/7 kita hitung DD-nya dapat 120 mikrometer. Nah, itu cocok karena dia di bawah 150 mikrometer. Nah, sekarang bagaimana mengatur pipanya? Dari flow rate ya. Flow rate-nya ini yang minyak, ini air ya. Minyaknya itu kecepak 1000 kan tadi. Yang ini 5000 airnya. Nah, ini rho-nya ini. Nah, kemudian dibagi per detiknya jadi berapa. Kemudian area pipanya, PR. Area pipanya ini 1,7 ya. Kemudian diameternya akar A per P ya. R sama dengan kan A sama dengan PR kuadrat. Kalau gitu R P per 4 D kuadrat ya. Ya gitulah, Anda kan luas pipa tahu ya. Diameter itu kan 2 kalinya jari-jari ya. Nah, jadi kalau dikuadratkan kan jadi 4 kalinya gitu. Pi per 4 dikuadrat. Oke. Ketemu di akar ini, akar 1,7 kali 10 pangkat min 3 kali 4 per pi sama dengan 0,047 meter. Nah, ini kita bulatkan menjadi 5 cm atau 50 mm. Nah, kemudian kita ambil posisinya. Jadi diameter pipanya itu 5 cm. Kita ambil posisi ketinggian masing-masing cairannya ini Z1, Z3, Z2. Kita hitung. Kita ambil take the position of the interface of halfway up the vessel and the light liquid take off as at 90% of the vessel head ya. Jadi ini tinggi cairannya kita ambil 90% dari tinggi tangkinya. Jadi enggak full diambil semua, enggak ya. Harus ada ruang kosongnya. Ruang kosongnya 10%. Nah, kita ambil Z1 0,9 kali 2,4. Ketemu 2,16, Z3-nya setengah kali 2,4. Kemudian Z2-nya adalah 2,16 kurangi 1,2 dibagi ini ya. 1000 kali 900. Jadi
ketemu 2. Kayak gini kalau kita hitung susunannya ya. Ya, seperti itu. Sudah jam 2 lah, lewat 12. Silahkan saya beri waktu untuk Anda bertanya sampai 4.15 kita tutup ya. Jika ada 3 menit lagi, 2 menitan, silahkan. Silahkan yang ingin bertanya. Saya beri waktu 2 menitan. 2 menit dengan saya menjawab. Tidak ada. Jadi nanti bahan ujiannya 1 merancang HE, 2 merancang dekanter. HE yang apa, Bu? Ya, HE sesuai kebutuhan. Apakah dia double pipe atau cell and tube? Double pipe yang, ya pokoknya Anda yang merancang ya, sesuaikan dengan spek yang diperlukan. Ya, nanti saya sesuaikan, jadi tiap anak tuh soalnya beda-beda, nggak bisa nanya. Sesuai nomor mahasiswanya, jadi beda-beda ya, sesuai nomor mahasiswa. Gitu, kelas ABC beda semua ya. Di satu kelas jawabannya beda-beda gitu. Jadi Anda yakin dengan diri Anda sendiri, usahakan dengan maksimal ya. Jadi nanti soalnya 2, tapi tolong Anda persiapkan betul ya, supaya pas kan menjawabnya harus dikirim hari itu juga ya. Nanti dijadwalkan ujiannya jam 10.15, soalnya dibuka, terus maksimal jam 16 harus sudah saya terima emailnya ya. Jadi file jangan terlalu besar ukurannya, dikompres-kompres ya, biar masuk. Kan kalau terlalu besar nggak bisa masuk. Seperti tugas-tugas Anda itu ada yang filenya nggak nyampe ya, cuma nyampe pesannya tapi filenya ketinggalan. Ternyata terlalu besar filenya, jadi nggak bisa kekirim. Nah itu tolong dicermati lagi supaya Anda tidak merasa udah ngumpul tapi ternyata nggak sampai di saya gitu ya. Ya ini adalah kuliah terakhir, jadi saya memang pakai Google Meet-nya hanya sekali. Karena saya tidak ingin memberatkan ya, kan ada kesulitan sinyal ataupun kuota ya. Nah, kuota juga di sisi ya bagi sebagian orang juga cukup mahal ya anggarannya. Jadi ya ini sunnah. Tapi yang nggak bisa mengikuti nanti saya akan coba upload ya. Ya nanti lewat media apa nanti saya beri tahu lebih lanjut gitu. Kan saya rekam ya. Ini udah 14 lewat 16 ya. Jadi udah kita cukupkan materinya, semoga semua bisa nangkap dan semoga semuanya bisa berhasil dalam menempuh ujian. Saya mohon maaf kalau dalam penyelenggaraan mata kuliah PAP ini mungkin ada kekurangan gitu ya. Sekali lagi mohon maaf. Insya Allah ya. Saya berdoa, berharap semua Anda sehat semua, bisa menjalankan tugas-tugas dengan baik ya, dengan sempurna. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Iya,